Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu yang keren-keren semuanya. Uh, saya salah satu saksi Bengkel Muda Surabaya. Saya dari Gresik, sering juga main ke Bengkel Muda Surabaya ketika saya masih remaja, dan bapak ibu adalah panutan-panutan saya sampai sekarang masih tetap berada di jalur seni. Selamat juga untuk Pak Eka. Saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Eka. Yang pertama karena sangat produktif. Itu satu hal yang sangat sulit bagi seorang penulis. Kemudian yang kedua adalah militansi beliau yang kemana-mana selalu mencatatnya menjadi sebuah puisi. Ketika saya membaca puisi-puisinya Pak Eka, saya terkesan sekali dengan kelembutan dari Pak Eka, dari kepekaan beliau, dari kekayaan batin beliau yang sangat halus dan sangat peka dengan nilai-nilai kehidupan dan estetika. Saya akan membacakan sebuah puisi yang menurut saya sangat menarik. Dari sekian banyak yang ditulis puisi oleh Pak Eka yang begitu lembut, saya kemudian menemukan sebuah puisi yang sangat maskulin dari Pak Eka Budianta yang saya membayangkan ketika Pak Eka menulis puisi ini, saya membayangkan Pak Eka menjadi lelaki yang sangat gagah, berdiri di atas bukit di salah satu kota di New Mexico, dan menjadi salah satu dari penduduk di sana yang penduduk asli dari Amerika. Ini menurut saya satu sisi dari Pak Eka yang mungkin baru saya temukan gitu. Di antara puisi-puisi Pak Eka yang lembut, ini puisi yang sangat maskulin bagi saya. Saya akan bacakan, judulnya Taos Pablo. Rumah-rumah lumpur, lukisan kuburan, anjing-anjing tua dan salib-salib kayu. Aku berdiri di atas bukit, burung elang yang lewat, tamparlah mukaku, supaya aku tak lupa pada tanahku. Gunung-gunung dan padang-padang kering, berapa ratus tahun kamu menungguku. Bilau merah dan serigala kecil. Akulah kabut, akulah hujan yang sebentar datang mengusap jiwamu. Terima kasih. Selamat untuk Pak Eka. Kontemplasi Pagi, karya Eka Budianta. Akan kau dengar kata-kataku, supaya selaras dengan alam, kijang dan burung tak boleh takut padanya. Apalagi anggrek dan manusia, semua sejajar di jalan sejarah. Sementara suaraku bergegas meninggalkan masa kecil,
menuju nirwana. Akan kau dengar kata-kataku sebelum didengar orang lain, sebelum ikan lari dan angsa terbang. Aku akan bersinar seperti leluhur. Ketika hutan di Jawa masih lebat dan harimau banyak berkeliaran. 1989. Terima kasih, Mas Otok. Teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita masuk ke dalam diskusi ya. Tapi saya sebelum kita betul-betul masuk ke diskusi, saya ingin ini ada beberapa, mungkin saya coba ajukan beberapa pertanyaan dulu ya. Mungkin untuk Mas Eka dulu supaya langsung bisa nggak terlalu lama nanti waktunya. Yang pertama dari Bu Iwin Surabaya. Bertanya, Pak Eka mau tanya bagaimana awal cara memulai untuk membuat puisi bagi orang yang kurang bisa merangkai kata. Yang kedua dari Dionysius Riandika. Mau izin bertanya Pak Eka, setelah melalui perjalanan kepenyairan yang sangat jauh dan panjang, secara pribadi apa makna puisi bagi seorang Eka Budianta? Dan tiga, juga untuk Pak Eka, ketika kita akan menulis puisi, apakah riset itu sangat diperlukan? Ini dari Mbak Denting Kemuning. Dan bagaimana melepas keakuan di dalam proses menulis puisi? Saya kira Mas Eka menjawab dulu ya, langsung. Iya, saya mulai dari Ibu Denting Kemuning ya. Itu riset itu sederhana sebetulnya. Kalau kita mau makan, kita mau masak, tentu kita mencoba masakan. Kita pergi ke restoran. Sama seperti kalau kita mau menulis puisi, kita membaca buku-buku puisi. Kita riset yang pertama kali adalah teknik, bagaimana melakukan penulisan puisi. Yang kedua tentu isi. Dalam hal Surabaya tadi, bacaan saya cukup lumayan, dan kadang-kadang juga renungan, kita melihat, nanti saya kira ada yang membaca ya, hanya Surabaya dan aku itu, bagaimana kita melihat langit, bahwa kita juga sama seperti dulu para pujangga menatapnya, sama seperti dulu orang-orang menatapnya. Kita riset yang paling dekat adalah bagaimana menyatukan diri dengan alam, bagaimana membayangkan diri hidup 1000 tahun yang lalu, mendengar suara-suara yang kurang lebih sama, menatap langit yang sama, bumi yang sama, matahari yang sama, dan sebagainya. Dan itu berlanjut ke pertanyaan kedua, Dion, apa makna puisi bagi saya? Tentu puisi adalah bisa dianggap alat untuk lebih mengenal, untuk lebih memahami kehidupan, lebih memahami alam, tapi juga untuk mencari kemungkinan-kemungkinan apa yang kita bisa ubah, apa yang kita bisa tularkan, apa yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Jadi puisi bagi saya kebetulan dan kadang-kadang juga semacam tragedi adalah alat untuk mengubah keadaan. Kalau suasananya terlalu panas, kita bikin supaya adem. Kalau suasananya terlalu menyedihkan, kita bikin hiburan.
Kalau suasananya terlalu gelap, kita jadi menerang, dan seterusnya. Itu puisi bagi saya. Jadi alat untuk membuat perubahan. Jadi tentu tidak selalu begitu. Seperti yang selalu saya katakan, teori Mangunwijaya itu kan masih berlaku. Ada yang menulis puisi karena iseng, ada yang menulis puisi sebagai alat rekreasi, menghibur diri, dan memanfaatkan waktu luang. Tapi ada juga yang menulis puisi untuk mendapat hadiah, yang kita sebut penyair proyek, yang sebetulnya tidak pernah menulis, tapi gara-gara ada pengumuman lomba baca puisi atau lomba menulis puisi dengan hadiah sekian juta, malam ini juga saya akan menulis puisi, siapa tahu besok untung, dan sebagainya. Yang disebut penyair proyek. Tapi ada juga orang-orang yang menulis karena profesinya. Kalau kita bekerja di tempat iklan, biro iklan, itu ya harus mau tidak mau harus berpuisi. Bagaimana mengundang orang untuk membeli dan sebagainya. Tapi yang saya nomor 5 yang saya selalu dengungkan adalah bagaimana membuat puisi sebagai alat untuk mengadakan perubahan. Alat untuk membuat sesuatu yang berbeda, memperbaiki keadaan. Nah, sekarang pertanyaan Wiwin yang pertama, yaitu bagaimana kalau orang kurang bisa merangkai kata. Ya, saya ingat puisi saya yang pertama, pada waktu saya juga belum pintar merangkai kata, dan memang kata itu dengan sendirinya akan muncul apabila kita mempunyai pesan yang jelas. Jadi pada waktu itu saya masih umur 16-an begitu, berjalan-jalan di rel kereta api di Malang, di Lowok Waru, dekat penjara itu ada rel kereta api yang menghubungkan Surabaya dan Malang. Dan saya berjalan bersama seorang teman saya di situ, sama-sama jalan. Terus saya lihat kok rel kereta api itu kemana-mana berdua. Tapi kok rel kereta api itu tidak pernah bersinggungan. Rel kereta api itu tidak pernah ketemu. Meskipun pada titik yang namanya horizon, cakrawala, itu bersatu. Tapi sebetulnya tidak pernah ketemu. Lalu saya pikir, ini mungkin yang disebut puisi. Terus saya tulis dan saya ucapkan dengan sederhana sekali. Oh, rel ini melulur sepanjang musim, padanya berkaca cinta, seiring tak pernah berpisah, mengambah ngarai jurang dan tembah. Tapi pernahkah mereka bersatu meskipun horizon menyatukan? Dan ketika itu diketik, ditulis, dimuat oleh majalah Semangat di Jogja. Dan yang membesarkan hati waktu itu ada kritikus namanya Bagdi Sumanto. Itu almarhum sudah, yang sepertinya Pak Yasinnya Jogja gitu. Mengatakan bahwa puisi itu bagus, bahkan membandingkannya dengan karya-karya Khairil Anwar dan Rindra. Bayangkan, orang baru menulis puisi, dapat kritikus atau dapat pujian seperti itu, maka semakin menggebu-gebu lah saya tulis. Semakin banyak. Apa saja, jadi yang kita lakukan pada saat kita merasa tidak merangkai kata adalah pesan yang jelas. Sebab yang utama dalam puisi adalah pesannya. Jangan menganggap puisi itu permainan kata. Bisa dianggap permainan kata kalau termasuk puisi iseng. Tapi puisi-puisi yang dengan bermain kata itu seringkali tidak terlalu diingat orang. Yang diingat orang adalah nilai. Yang diingat orang adalah pesan. Message-nya, apa yang kalau message-nya jelas, kalau idenya jelas, apapun yang Anda tulis pasti akan bagus. Tapi kalau tidak ada message-nya, tidak ada pesannya, apapun yang Anda tulis enak mungkin dibaca, enak dihafal, tapi ya sebatas pada permainan kata. Jadi pesan saya adalah temukan dulu pesannya, baru kemudian nulis. Apapun yang Anda tulis nanti bagus kalau pesannya jelas. Saya kira itu, mudah-mudahan sudah
bisa menjawab ketiga-tiganya ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Masih banyak sih ada pertanyaan nih yang muncul. Tapi sebelum menuju ke pertanyaan berikutnya, saya kebetulan ada sahabat saya di Medan yang ikut juga hadir, dan kedua di Jakarta Mas Yusuf juga. Tapi Mas Yusuf saya undang sebetulnya tadi udah hadir karena beliau lagi ada acara di Riau, mungkin juga berhubungan dengan sinyal. Mohon izin mengundurkan diri. Jadi tinggal Bung Arthur. Bung Arthur, silakan Bung. Mungkin Bung Arthur punya perspektif yang berbeda terhadap puisi-puisi Mas Eka Budianta ini. Silakan Bung. Baik, terima kasih Bung Jil. Yang pertama saya menyampaikan selamat kepada Mas. Suaranya mungkin kurang besar. Ya. Volume suaranya atau mic didekatkan. Ya. Yang pertama saya menyampaikan selamat kepada Mas Eka Budianta atas terbitnya buku Sungai Sejati Surabaya Zaman Omikron. Bagi saya sebenarnya dengan buku ini kemudian Mas Eka mengokohkan dirinya sebagai salah satu penyair simbolik Indonesia yang bisa memanfaatkan alam dan manusia untuk menyampaikan isi hatinya, juga teknologi kemajuan kota-kota dan sebagainya. Nah, juga Pak Eka mengokohkan dirinya sebagai seorang penulis puisi yang kalau kita baca riwayat hidupnya itu, buku puisi Cerita dari Kebun Kopi, itu dicetak luar biasa, 83.000 eksemplar. Saya pikir belum ada buku puisi pengarang Indonesia yang sudah mencapai sebanyak itu, karena dijadikan buku impres. Nah, kita berharap akan banyak karya sastrawan-sastrawan Indonesia, terutama yang muda-muda mungkin, yang dijadikan juga buku impres, agar bangsa ini benar-benar bisa membaca di sekolah-sekolah, di perpustakaan-perpustakaan, sehingga menjadi betul-betul melek literasi. Jadi perjuangan literasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi semua harus turun tangan agar itu dapat diselenggarakan dengan baik. Nah, saya kemudian juga yang kedua mengucapkan selamat kepada Bengkel Muda Surabaya yang sedang menyongsong ulang tahunnya yang ke-50 pada Desember tahun 1922. Suatu perjalanan panjang, sudah tentu banyak liku-liku dan jatuh bangunnya, tetapi bagaimanapun harus diakui organisasi yang bergerak di bidang pembinaan kepemudaan dan kesenian di Surabaya ini telah banyak menyumbangkan karya-karya melalui sastrawan, teatrawan, penulis esai, dan akademikus yang lahir dari kegiatan Kawadaya Cipta Bengkel Muda Surabaya, sehingga organisasi ini bisa memberikan inspirasi bagi generasi baru, para milenialis, untuk menjadi subjek, menjadi pelaku, menjadi penentu hari depan, bukan sekadar menjadi pewaris, gitu ya. Nah, kemudian saya juga mengucapkan selamat, terima kasih kepada Mas Yusri Fajar yang sudah memberikan sajian tanggapan yang luar biasa, memberikan banyak tambahan ilmu kepada kita untuk menikmati karya-karya puisi, terutama puisi Mas Eka. Dia menggali begitu banyak
dari puisi-puisi dalam rentang waktu yang cukup jauh, dari tahun 1970-an atau 80-an sampai 2022. Dan saya kira ini salah satu catatan yang cukup komprehensif ya tentang puisi Mas Eka. Terima kasih Mas Yusri Fajar. Saya mengenal Mas Eka Dharma Budianta melalui puisi Perjalanan Senja. Puisi ini menjadi pemenang kedua lomba puisi yang diselenggarakan oleh Radio Arif Rahman Hakim Jakarta yang dulu di tim Jakarta. Kebetulan waktu itu saya jadi panitianya pada tahun 1977. Waktu itu Mas Eka baru berusia 22 tahun. Dan juri lomba puisi adalah dua tokoh yang sangat bertolak belakang dalam konsep sastranya. Yaitu yang pertama adalah Bang Taufik Ismail, redaksi majalah sastra Horizon, salah satu penyair yang dianggap atau diangkat oleh Habib Yasin sebagai salah satu pelopor angkatan 66. Dan juri yang kedua adalah Komandan Puisi Beling, Remi Silado. Kami sebagai panitia sudah dapdikluk apakah mereka bisa menemukan pemenang-pemenang secara bareng, padahal satu memeriksa di Jakarta, satu di Bandung. Ternyata setelah keduanya berkumpul, mereka sepakat memilih pemenang-pemenang dan finalis sama sekali tanpa perseteruan. Jadi ini sangat menarik bagi saya. Waktu itu pemenang pertama adalah penyair Muhwadi Mukhtar, seorang pelaut yang sampai sekarang terus penyair. Dan yang pemenang ketiga adalah Heri Saputra, bekas tukang parkir yang kemudian menjadi penyair dan jurnalis. Ada sekitar 20 finalis yang tampil dalam lomba itu, dan sampai sekarang kebanyakan dari mereka sudah menjadi sastrawan yang cukup sohor. Kemudian yang terakhir saya ingin memberikan sedikit catatan tentang buku Mas Eka ini, Sungai Sejati Surabaya Zaman Omikron. Kebetulan waktu itu saya dikirimi Mas Eka PDF dari buku yang akan segera dicetak dan meminta saya untuk menuliskan kesan pembaca 1-2 bait, tapi ternyata jadi panjang. Walaupun saya sebenarnya cukup minder karena saya bukan pengamat puisi yang profesional atau apa, cuma menyenangi puisi. Tapi saya mencoba untuk membuat catatan. Saya bacakan saja. Surabaya Sungai Sejati. Judul awalnya itu Surabaya Sungai Sejati menghindari zaman Omikron. Tapi setelah dicetak menjadi Sungai Sejati Surabaya Zaman Omikron. Ini adalah kumpulan puisi dari Eka Budianta yang bagi saya adalah hikayat perjalanan spiritual atau sebuah ziarah antara dua terminal. Yang pertama itu Surabaya dan aku yang melewati 27 halte judul puisi. Dan yang kedua adalah Sungai Sejati dengan 17 dermaga tajuk sajak. Kelana rohani Eka Budianta melintasi desa, kota, negara, dan benua sebagai penghormatan juga atas ziarah abadi para sahabat sang penyair. Gomblo, Krishna Mustajab, Habib Yasin, Peter Aroni, Sapardi Djoko Damono, Budi Dharma, Ahudiat, Amang Rahman, dan Tuti Herati. Ziarah dihiasi kontemplasi. Apa arti hidup tanpa kekasih?
tanpa engkau, tanpa kamu, diartikan dalam hidup. Hidup juga punya arti bila kita saling menyegarkan, menguatkan, sebelum pada akhirnya kita berpisah. Rumah dalam rumah. Juga ada ikrar, seperti terbersih pada pengantar penulis. Puisi punya tenaga untuk membantu manusia merancang dan mewujudkan masa depannya. Itu tadi yang Mas Eka katakan, puisi itu harus menjadi jalan perubahan. Tetapi perjalanan spiritual juga menggugat dan menohok kecenderungan manusia yang serakah dan tidak beradab. Kalaupun Mas Eka marah, senantiasa dalam hutan. Seperti tadi dikatakan oleh pembaca puisi Mbak Dewi Musdalifah. Dalam kelembutan, suatu kemarahan yang kudus, yang dilandasi cinta. Misalnya dalam puisi Kesan untuk Mama yang tadi dibawakan oleh anak-anak dari Rumah Kreatif yang diasuh oleh Mbak Yudi. Nah, kita juga bisa menyimak Hanya Surabaya dan Aku yang tadi sudah diulas dengan sangat menarik oleh Mas Yusuf Fajar. Sang ruh yang melayang dalam ziarah panjang, berkelindan dalam sejarah Surabaya yang purba, yang maritim, dan yang heroik. Nah, kita juga bisa menyimak Hanya Surabaya dan Aku yang tadi sudah diulas dengan sangat menarik oleh Mas Yusuf Fajar. Sang ruh yang melayang dalam ziarah panjang, berkelindan dalam sejarah Surabaya yang purba, yang maritim, dan yang heroik. Puisi yang panjangnya sekitar 3 halaman, mungkin sekitar 15-17 bait ini, menegur manusia yang doyan bertengkar, berseteru, buta sejarah, sehingga menafikan hati nurani. Engkau selalu hidup di hati, Surabaya. Engkau terhampar di jiwa-jiwa merdeka. Namamu menjulang bagai tugu di langit para pecinta kebebasan. Aku melihat sampean berdarah dan berteriak merdeka. Aku melihat sampean mati dan lahir bersama Surabaya. Perjalanan spiritual Eka Budianta memberikan bagi kita, paling tidak bagi saya, pencelikan akan tugas penyair untuk menumbuhkan pengharapan bagi kehidupan yang lebih baik. Seraya mengingatkan akan paradoks kerakusan yang merusak alam sehingga langit semakin tipis. Ini sekaligus pertanda akan kefanaan seluruh makhluk. Karena pada akhirnya ada sebuah rumah tempat kita akan pulang setelah perjalanan selesai. Rumah bencana. Mas Eka Budianta, kumpulan puisimu ini luar biasa. Sebuah perjalanan spiritual yang penuh warna. Tadi. Pesan untuk Mama. Puisi karya Eka Budianta. Dengar, Ma. Aku tidak bersajak. Tapi aku bercinta, aku bekerja bertempur melawan kepicikan bangsaku.
Aku sedang membagi cita-citaku, Ma. Agar bangsaku, apapun namanya, Jepang, Arab, Cina maupun Eropa yang selama ini hanya tahu uang, kekuasaan, makanan enak dan teknologi, berhenti gelisah dan memusuhi. Sungguh, Ma, katakan ini bukan puisi, tapi inilah cita-citaku, perjuanganku, inilah kerjaku, menghantam keserakahan, menghajar minimalisme dan membakar nafsu, agar dunia ketiga mengekspor ketentraman dan para adik kuasa tahu batas. Sungguh, Ma, katakan aku tidak bersaja, tapi mengguyur bangsa yang tidur dan menghadang Sirakus di mana saja malam ini. Kalau kau bilang ini slogan, ini bukan puisi dan bukan sastra, cuma kritikus yang peduli, aku pasrah. Sebab kepadamu, Ma, aku telah mengaku, aku tidak berpuisi tapi bercinta. Aku menyebarkan hati di perjalananku. Siapapun kelak ikut melaluinya, bebas dari perjuangan, kekurangan dan kelebihan. Juga merasakan cintamu padaku. November 1988. Kalau setiap orang pohon, tidak semua bisa dipanjang. Ada yang harus menghindar. Jangan sampai terinjak. Ada yang bisa dijadikan rumah, tempat tinggal yang sah, bersama ular dan macan kumbang. Burung rampong pun bersarang dan hidup beratus-ratus tahun. kalau setiap orang ini pohon, batang apakah kamu? Cemara araucaria yang tinggi menjulang, atau pohon tomat yang hidup singkat, atau pohon pisang, kelapa, durian? Aku telah mencoba menjawabnya, tapi selalu bertanya dan bertanya. Sebelum nanti harus diam selamanya. Pencipta pohon yang abadi, terima kasih telah kau tambah usia. Pohon ini sedetik lagi, dan kau izinkan tumbuh kembang, berbuah dan gelap mati di bumi. Bersama bermiliar triliun pohonmu. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih dan selamat untuk
Pak Eka Budianta. Terima kasih, bagus sekali duetnya. Ih, cocok ya puisinya untuk pengantin baru. Oke, terima kasih Mbak Eti dan Mas Isam. Mas Eka itu Mas Isam langsung dari Ambon ke Surabaya loh untuk baca puisi. Langsung terbang nih dari Ambon. Iya, betul ya. Ya, Baik, terima kasih ya untuk Mbak Eti dan Mas Isam ya telah ikut. Nah, ini udah mulai sekarang kita masuk lagi pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang memang saya lihat sini udah langsung dijawab sama Mas Eka, tapi saya ingin yang belum dijawab aja sama Mas Eka ya. Jadi dari mana nih? Nah, ini dia. Mulai dari Mbak siapa ini? Mbak Nur Aziz Asmuni dari Sidoarjo. Ini untuk Mas Eka dan juga Mas Yusri nih kalau nggak salah pertanyaannya. Yang untuk Mas Eka pertanyaannya adalah bagaimana merawat semangat berpuisi. Dan untuk Pak mana di Mas Yusri kok hilang nih. Nah untuk yang Mas Yusri, nah ini mungkin puisi ya. Mana dulu ya antara kualitas dan kuantitas yang didahulukan. Mungkin dalam soal penciptaan nih ya. Silakan Mas Eka dulu. Ya kalau kualitas itu tergantung juga sering apa enggak. Kalau banyak misalnya membuat 100 puisi, mungkin ada 10 yang bagus. Kalau membuat 200 puisi, mungkin ada 20 yang bagus. Kalau bikin 1000 puisi, mungkin ada 100 yang bagus. Jadi dengan sendirinya ya saya menyarankan lebih banyak lebih bagus. Kemungkinan untuk membuat yang bagus itu lebih terbuka gitu. Nah, tapi yang ingin saya jawab juga Tabrani Yunis itu menanyakan tadi apa bagaimana tetap baik gitu ya, tetap tidak marah gitu kalau ada yang merusak alam dan lain-lain. Ini pengalaman saya 2-3 minggu yang lalu itu saya ikut memilih puisi yang bertema alam. Itu seringkali dimuatin oleh apa ya ujaran kebencian gitu. Jadi menurut saya tidak pada tempatnya kalau kita menggunakan puisi untuk memaki ya nggak tahu orang kaya atau kapitalis atau suku-suku tertentu yang itu mudah sekali tergelincir. Jadi tidak pada tempatnya lah. Saya beri ya, contoh itu ada orang yang memang kalau menyebut sesuatu suku selalu dengan nada kebencian gitu. Nah saya kira itu tidak bolehlah dipakai untuk puisi karena kalau kita mati nanti kita akan meninggalkan kebencian atau kebencian itu akan tersebar. Tapi tadi ada juga yang bertanya, mana yang lebih bagus, gamblang, mudah dicerna, mudah ini, atau yang sulit gitu. Kalau saya akan memilih yang gamblang. Karena apa? Kalau gamblang itu mudah diterjemahkan. Jangan lupa bahwa kita berpuisi bukan hanya untuk bangsa Indonesia dalam bahasa Indonesia, atau kalau dalam bahasa Jawa untuk orang Jawa. Enggak. Karena nilai-nilainya itu bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang lain. Dan ini memberikan kebahagiaan sendiri bahwa pesan kita itu universal, pesan kita itu luas. Dan itu bisa dicapai apabila gamblang. Gamblang itu apa? Gamblang itu mudah dipahami. Jangan membuat sesuatu yang sulit dipahami, yang membuat pada akhirnya orang takut membaca puisi. Oh, saya nggak ngerti gitu. Nah, itu sayang kalau kita mengungkapkan rahasia atau hal-hal yang sulit dengan cara yang lebih sulit gitu. Kita dipanggil untuk menerang jelaskan sesuatu yang tadinya rahasia, tadinya tidak boleh tidak mudah dipahami, menjadi mudah dipahami itu. Dan saya sangat menikmati hal itu, terutama kalau dapat honor terjemahan gitu ya. Karena satu saat itu saya dapat cek dari Finlandia karena satu puisi saya diterjemahkan ke dalam bahasa Finland dan
mendapat honorarium $18. Ceknya itu dikirim langsung supaya saya uangkan. Saya bawa ke bank Chase Manhattan, saya ingat tuh. Terus dia bilang, oh ini bisa diuangkan, tapi ongkos administrasinya $200 gitu. Jadi bayangkan untuk mendapat uang $18, administrasinya $200. Hal yang seperti itu jadi lucu. Ya udah disimpan aja, ditaruh di buku harian gitu, ditempel gitu. Daripada kehilangan uang $200 untuk administrasi. Tapi itu hal yang menggembirakan bahwa suatu saat saya dapat kiriman buku dari Norwegia, dari Finlandia itu Helsinki. Itu bukunya bagus sekali. Dan saya senang melihat bacanya itu. Meskipun kita tidak ngerti bahasanya. Tapi kan kita tahu ini sajak dari mana gitu. Nah, sajak-sajak itu yang paling jelas, ceritanya jelas. Seandainya pun tidak ditulis dalam bentuk puisi, bisa dicerpenkan, bisa difilmkan dan sebagainya. Dan itu saya kira pesan saya kalau yang lain. Jadi pertama jangan menyebarluaskan kebencian melalui puisi. Yang kedua, bicaralah yang gamblang supaya hati kita itu kelihatan terang, jernih gitu. Saya kira itu yang saya ingin pesankan. Terima kasih, Mas. Langsung Mas Yusri, pertanyaan yang sama ya. Ya. Pertanyaan Mas Yusri tadi. Ya, baik. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Aziz Asmuni ya, terkait dengan kualitas dan kuantitas. Menurut saya tidak perlu seorang penulis terbebani dengan kuantitas dan kualitas. Maksud saya, yang terpenting dalam satu proses kreatif itu adalah menurut saya bersedia terhadap proses itu sendiri, tanpa kemudian terbebani oleh apakah karya kita itu berkualitas atau tidak. Dari proses yang kita jalani, ketika itu serius, ketika itu sungguh-sungguh, saya yakin kualitas itu akan bisa kita capai. Tapi menurut saya ketika kita sedang berproses, kualitas yang itu mungkin Anda lihat dari puisi-puisi sebelumnya itu jangan sampai menjadi beban, nanti tidak jadi menulis. Kuantitas juga begitu, jangan menjadi beban dan juga jangan menjadi target menurut saya. Karena kalau kuantitas itu menjadi target, nanti akan ada satu proses yang lebih bersifat fabrikatif gitu ya, berusaha menciptakan puisi sebanyak-banyaknya, tapi kualitasnya tidak ada atau kurang. Saya kira semua sastrawan, termasuk sastrawan besar, pernah menulis karya yang mungkin tidak maksimal. Mungkin karya-karyanya di awal tidak berkualitas, tapi seiring dengan proses, pada satu titik tertentu, sang sastrawan akhirnya mencapai satu karya yang berkualitas. Tentu kualitas ini penting ya, dan untuk mencapai kualitas itu saya kira seorang pengarang tidak boleh menyerah, jadi harus terus berproses dan tidak semata-mata melahirkan karya mengejar kuantitas itu tadi, tapi juga berusaha untuk meningkatkan capaian-capaiannya. Apa yang misalnya kemarin sudah dicapai, itu akan menjadi tantangan untuk karya-karya selanjutnya, apakah akan bisa melahirkan karya yang lebih baik atau minimal sama ya kualitasnya dengan yang sudah dicapai. Saya kira itu Mas Jil dari saya, tambahan terkait dengan kuantitas dan kualitas. Baik, terima kasih Mas Yusri. Pertanyaan berikutnya banyak juga sih, ada ya, sekali lagi ada beberapa yang memang sudah langsung dijawab sama Mas Eka ya. Yang berikutnya dari Mbak siapa tadi ya, Mbak Dewi Musdalifah yang tadi baca puisi. Dia bertanya, saya tertarik dengan kredo Pak Eka tentang puisi membawa perubahan. Bagaimana cara puisi membuat perubahan? Mohon pencerahannya Pak Eka. Langsung aja Mas. Iya, tadinya saya juga nggak percaya, tapi ini ada kiriman dari Pak Abdul Wahid, 2 puisi saya di dalam bahasa Korea. Jadi ada apa? Pada saat kita ngomong ini, ada 2 puisi saya dikirimkan oleh Pak Wahid dari terjemahan
dalam bahasa Korea. Tapi yang saya katakan gini, bagaimana puisi membawa perubahan. Saya juga nggak percaya itu bahwa minggu lalu ada satu orang yang mengatakan bahwa setelah membaca puisinya Pak Eka kok saya jadi sayang pada burung. Gitu. Loh, kenapa? Karena saya ingat puisi saya itu sangat sederhana. Bunyinya itu ini ada kampanye ya untuk cinta lingkungan gitu. Jadi ada gambar burung, ada gambar senapan di sampingnya dan ada puisi saya berbunyi begini. Burung ini punya ibu, adik, kakak dan ayah yang sangat mencintainya. Tapi sejak siul terakhir di pagi itu dia tak pernah pulang. Itu saja yang sangat sederhana. Tapi orang ini seorang duta besar bahkan yang pensiunan duta besar lah, dia mengatakan bahwa puisi itu membuat dia lebih cinta pada burung. Saya terharu. Ya kenapa? Karena setelah membaca puisi itu dia juga berhenti menembak burung. Gitu. Bagaimana? Ya itu contoh yang paling sederhana ya. Ada contoh-contoh yang lain yang mungkin secara lebih cermat bisa dicari gitu, entah kemungkinan apa lebih kuat menghadapi cobaan atau lebih berani, tadinya penakut jadi pemberani dan sebagainya. Ada orang yang paling sederhana, oh tadinya saya takut membaca puisi tapi setelah membaca puisi ini kok jadi suka, jadi tampil, berani tampil dan sebagainya. Dan itu hal yang sangat sederhana. Itulah contoh yang paling umum ya, kita melihat saja-sajanya Khairil Anwar. Sebelum kita tahu bahwa orang bisa hidup 1000 tahun lagi, ya kita kan ya takut. Tapi setelah aku mau hidup 1000 tahun lagi, ya bisa, berani begitu. Rendra juga membuat cinta tanah air, lebih sayang pada ibu. Ibu adalah kenduri kehidupan misalnya. Jadi pada saat yang sama kita disadarkan bahwa ibu itu penting banget gitu. Saya kira itu yang paling sederhana yang untuk menjelaskan ini. Mudah-mudahan jelas ya. Ya. Terima kasih. Ya, langsung nyambung aja Mas ya. Yang kedua itu ini mungkin bisa dijawab juga, bisa mungkin sama Mas Yusri ya, dari Denny Sofyastuti. Bagaimana cara memilih diksi yang indah agar puisi naratif yang kita buat menarik untuk dibaca serta pesan moralnya? Silakan Mas Yusri. Pak Eka ini pakarnya. Ya, terkait dengan pemilihan diksi, memang ini penting ya dalam penulisan puisi. Biasanya diksi dipilih itu karena beberapa pertimbangan ya. Kalau dalam puisi, misalnya karena aspek atau hal yang terkait dengan bunyi. Biasanya sebuah diksi dipilih untuk menghasilkan musikalitas ya. Misalnya seperti rima dalam puisi itu, jadi ketika dibaca itu bisa terdengar indah. Gitu. Itu hal yang penting biasanya. Dan selain itu, saya kira sebuah diksi juga dipilih karena pertimbangan tema dan juga tujuan dari penulisan puisi itu apa. Misalnya kalau tema yang dipilih itu adalah tema yang terkait dengan lingkungan, tentu saja pilihan-pilihan diksinya harus terkait dengan tema itu. Nah, dari sekian diksi-diksi yang ada itu biasanya nanti perlu dipilih lagi. Jadi mana misalnya diksi-diksi yang cenderung tidak digunakan secara massal ya, atau diksi-diksi klise yang itu sudah biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Karena biasanya kalau puisi itu perlu untuk mempertimbangkan ya diksi-diksi yang tidak klise gitu ya, tidak klise, tidak yang biasa diucapkan atau biasa muncul dalam percakapan biasa. Kemudian yang berikutnya diksi terkait dengan
pesan ya atau nilai moral yang ingin disampaikan itu saya kira juga sangat terkait dengan tujuan ya. Tujuan sebuah puisi itu ditulis untuk apa? Nah, ketika tujuan itu memang misalnya untuk mengedukasi, untuk menyampaikan pesan-pesan moral tertentu, saya kira ini nanti akan juga berpengaruh terhadap diksi. Jadi misalnya pilih diksi-diksi yang itu bisa menggugah, diksi-diksi yang itu bisa memengaruhi pembaca, gitu ya. Sehingga ketika kita ingin memengaruhi pembaca, maka kita memilih diksi-diksi yang sifatnya persuasif, gitu ya. Dan tentu tidak harus diksi yang misalnya menggurui, gitu. Kadang-kadang pembaca itu tidak menyukai diksi-diksi yang sifatnya imperatif, gitu ya. Imperatif itu kan seperti menyuruh, memberikan instruksi, gitu. Kadang-kadang pembaca itu lebih senang dengan baris-baris, dengan pilihan-pilihan kata, dengan frase-frase yang sifatnya lebih menyentuh hatinya, tidak harus dengan imperatif, dengan perintah, gitu. Jadi itu beberapa pertimbangan yang harus diambil menurut saya ketika memilih diksi. Gitu. Demikian Mas Cil. Ya, terima kasih. Itu cukup teknis ya. Cuman pesan saya adalah bagaimana mencari esensial. Seringkali hal yang esensial itu tidak tampak ya, tidak kasat mata. Tapi kita bisa merasakan gitu. Jadi kalau mau moralnya ketangkep, jujur. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi tidak berbohong. Itu yang saya rasakan. Yang kayaknya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Tapi kalau tahu ya kita gali sendiri. Hal-hal yang seperti ini kalau menyangkut diksi tadi itu saya sebetulnya nggak terlalu ngerti. Tapi seringkali saya memberi contoh begini. Dikurangi saja kata-kata sifat. Menulis puisi yang baik itu jangan menggunakan terlalu banyak kata sifat. Kata sifat itu milik pembaca. Sedangkan penulis, penyair itu kata benda, substansi, materi. Materinya yang kaya. Tadi disebutkan misalnya cemara Araucaria. Kebayang nggak? Itu cemara yang besar sekali, yang pohon-pohon Jurasik yang sangat tinggi. Jadi salah satu caranya bagaimana memperkaya kosakata kita, itu yang penting. Kosakata itu anggaplah saldo. Kalau saldonya 10, kita hanya bisa belanja yang di bawah 10. Tapi kalau saldonya 1000, kita bisa belanja yang 900 juga bisa. Nah, itu bisa dilatih. Nah, contoh yang paling sederhana, Rendra itu tidak suka kata mesra misalnya. Mesra itu apa? Mesra itu diuraikan. Contoh yang paling sederhana yang selalu saya ingat adalah ketika bulan tidur di kasur tua, gadis itu kucumbu di kebun mangga. Itu sederhana sekali, mesra. Padahal kan mesra banget gitu. Atau Khairil Anwar. Aku bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa, jam dinding yang berdetak. Itu tidak mengatakan sunyi, tidak mengatakan hening, tapi jam dinding yang berdetak. Jadi kita tunjukkan hening itu bagaimana, kesepian itu bagaimana. Jadi eksplorasi, kita cari orang, biarlah orang mengatakan, oh sepi banget nih gitu. Bukan kita yang mengatakan sepi. Seringkali kan kita lupa bahwa ada menulis puisi sepi I-nya 5 gitu, supaya kelihatan bahwa itu memang sepi banget gitu. Enggak, bukan gitu. Diuraikan apa yang dimaksud sepi itu. Apa yang dimaksud cinta itu, apa yang dimaksud mesra itu, apa yang dimaksud berat, apa yang dimaksud kejam dan sebagainya. Itu saya kira itu. Jadi kita harus menggali, mengeksplorasi yang sebaik-baiknya. Saya kira itu. Saya kira cukup ya. Kalau ada yang membaca lagi, silakan. Ya, saya kira waktu juga sudah masuk 9:30. Dan rencananya sebetulnya cuma 2 jam, tapi tadi memang agak molor dari 6:30 kita dari jam 7:30 kita molor 15 menit baru kita mulai.
Sebelum kita memasuki acara puncak, saya masih ada 47 peserta yang bertahan. Saya mohon bertahan terus karena di akhir acara di antara Anda itu akan dapat 3 buku. Ada 3 orang untuk hadiah 3 buku untuk 3 orang. Ya, bagi penanya yang terbaik nanti akan diumumkan. Dan sebelum masuk ke bagian itu, saya akan kembali memutar video pembacaan puisi. Ini dari teman-teman Bengkel Muda Surabaya. Selamat menyaksikan. Hanya Surabaya dan aku. Untuk putra-putri Madura, pedagang buah, bakul ikan, sate dan soto yang ikut membangun Surabaya sejak 1000 tahun yang lalu. Melintasi bukit ladang-ladang dan kebun tebu, aku sampai di Surabaya, kotaku, kotaku. Aku datang untuk berterima kasih karena kerikilmu, debu jalananmu, sungai dan langitmu telah ikut membesarkan aku. Kubawakan untukmu salam dari berbagai dusun kecil yang di sepanjang perjalanan melambaikan tangan kepadaku bersama jajaran pisang dan rumpun bambu. Surabaya, Surabaya. Matahari terbit dan terbenam, aku tetap anakmu. Di laut, di pegunungan, di hutan, dan di cakrawala, aku selalu mengenangmu, menyanyikan lagu-lagu untukmu, sebab engkaulah kota kenangan sekalipun tidak datang padamu. Kalau ditanya siapa bercinta tanpa perlu bertemu, jawabnya hanya Surabaya dan aku. Engkau selalu hidup di hati Surabaya. Engkau terhampar di jiwa-jiwa yang merdeka. Namamu menjulang bagai tugu di langit para pecinta kebebasan. Lihatlah
benderamu, kotaku berkibar lama sebelum Indonesia. Bahkan di pangkuanmu ini bercengkerama manusia-manusia pertama. 2 juta tahun yang lalu. Iya, 2 juta tahun yang lalu. Ketika aku bersama Pithecanthropus mojokertensis berlarian dan tidur di haribaanmu. Ketika Adam dan Hawa belum jadi cerita, tembangku telah menyanyikan Surabaya. Surabaya, Surabaya, bersamamu aku terbaring dengan jiwa terbuka, membiarkan mimpi datang dan pergi. Anak-anak sejarah lahir dan mati di pangkuanmu, menyapu masa depan dan masa lalu dengan dendam kencana, dendam cinta manusia yang tak ada habis-habisnya. Sehingga bila di akhirat ditanya siapa kasih nyawa untuk kotanya, hanya Surabaya dan aku. Aku berdiri di tepi Kalimas, menatap air yang coklat, menatap matahari yang coklat, menatap bumi yang coklat, tumpah darah nenek moyangku. Kalau sampean ditanya, siapa tidak lari ketika bumi disiram peluru? Jawab saja, hanya Surabaya dan aku. Aku melihat sampean menghadang tank baja dengan bambu, celurit dan batu. Aku melihat sampean memanjat tiang bendera. Aku melihat sampean berdarah dan berteriak merdeka. Aku melihat sampean mati dan lahir bersama Surabaya. Surabaya, padamu kubayangkan Gajah Mada berdiri di ujung Galuh, melepas perahu-perahunya sampai ke Australia, Afrika. Padamu kusampaikan, kurasakan degup jantung anak-anak terbaik Indonesia. Bung Karno yang mengejutkan dunia juga di sini lahirnya.
Kalau sampean ditanya siapa tidak menangis ketika Sungai Mas disumbat tahun 1625 lantaran menolak tunduk pada Mataram sampai warga kota mati kehausan? Jawabnya hanya Surabaya dan aku. Aku melihat sampean tetap bertahan mengubur anak-anak, istri dan famili satu persatu. Hingga dari 60.000 warga kota ini cuma tinggal 1.000. Oh, Surabaya! Oh, ibu kota penderitaanku, tanah airku. Siapakah lebih tabah dari kamu? Pada sebuah dini hari, aku masuk ke dada Surabaya. Angin pulang dari laut menyusuri Kalimas sampai ke pundakku. Aduh, Rek, beban apa ini? Tak mau lepas dari punggungku. Hari-hari kosong, hari-hari padat meluncur dari pagi ke pagi. Aku tenggelam dari rahang cinta yang satu ke rahang cinta lainnya. Aku lumat di kunyah-kunyah dunia. Hanya Surabaya dan aku yang tahu mengapa aku menyelam dalam-dalam ke lautmu. Hanya Surabaya dan aku yang paham mengapa aku mendaki gunung-gunungmu. Surabaya, bersamamu aku akan tidur dengan jiwa terbuka, membiarkan mimpi datang dan pergi. Surabaya, engkaulah barometer temperamen Indonesia. Surabaya, engkaulah ukuran emosi bangsa ini. Surabaya, engkaulah hati nurani Indonesia. Kalau engkau diam, negeriku akan sepi-sepi saja. Kalau engkau marah, tumpah darahku akan bergolak. Tersenyumlah Surabaya, mereka bangsaku akan tertawa. Sore hari kalau aku terbaring, burung layang-layang berhamburan memenuhi langitmu. Awan-awan berwarna menatapku dan aku balik menatapnya. Seperti dulu nenek moyangku menatapnya, seperti dulu para pujangga menatapnya.
seperti dulu para pahlawan menatapnya. Seperti dulu, seperti sekarang, seperti di masa depan. Bila cucu-cucuku di sini berkembang, bila senja menjadi anggun menyambut malam, bila bunga-bunga api berpijar, semburat ke langit sampean. Surabaya, Surabaya, darahmu memukul-mukul jantungku, nafasmu menggelorakan sukmaku, pandanganmu berseri-seri dan menyala-nyala, membakar seluruh jiwa ragaku. Surabaya dan aku, hanya Surabaya dan aku, hanya Surabaya dan aku, hanya Surabaya dan aku, hanya Surabaya dan aku. Terima kasih banget, luar biasa. Wih. Saya tidak menyangka puisi saya dibacakan secara dramatis begini. Terima kasih teman-teman. Ini kado untuk Bengkel Muda Surabaya. Selamat ulang tahun ke-50. Terima kasih dari lubuk hati saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira hampir mau jam 10. Saya akan segera menutup acara diskusi ini. Sekali lagi buat teman-teman masih bertahan karena akan ada pengumuman oleh Hari Remember siapa yang berhak memperoleh buku puisi. 3 orang ya kalau nggak salah. Saya tutup acara ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih, nggak perlu menyimpulkan karena acara paling luar biasa, dari jamnya juga bertambah terus, dan yang hadir juga luar biasa. Atas nama Bengkel Muda Surabaya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Eka Budianta, untuk Mas Yusri Fajar, untuk semua pembaca puisi, dan juga para penanya, dan juga semua teman-teman yang hadir. Sebetulnya saya lupa tadi memberitahu bahwa di room chat itu ada formulir pendaftaran, formulir kehadiran. Anda bisa klik, Anda bisa di situ karena acara-acara bengkel ke depan Anda akan nomor 1 yang kami undang untuk menghadiri, untuk ikut terlibat di dalam acara-acara jelang 50 tahun Bengkel Muda Surabaya. Baiklah, sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Silakan Mas Hari. Terima kasih dan selamat malam kepada para partisipan yang masih bertahan sampai pukul berapa ini? Pukul 9, hampir jam 10 ya. Semoga acara ini menambah kekayaan kita untuk menikmati karya-karya puisi. Sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Yusri, Mas Eka, dan teman-teman yang lain. Seperti janji saya tadi, saya kebagian mengumumkan 3 penanya terbaik malam ini, yaitu Saudari Denting Kemuning, kemudian Nur Aziz Asmuni, ketiga Yofi Prayogo. Semoga kiriman-kiriman bukunya diterima dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sampai ketemu di acara-acara mendatang. Wassalamualaikum, salam budaya.